Teori Big Bang menyatakan bahwasanya bumi, matahari, langit, bintang, gemintang terpecah atau terbuat dalam waktu yang sama. Yaitu dengan awal pecahan itu, kemudian beredar di ruang angkasa selama 15 miliar tahun, yang itu menunjukkan mungkin matahari lebih dulu daripada bumi, atau mungkin bumi dan matahari tercipta dalam waktu yang sama. Dan dua-duanya salah. Cermati dengan bagus surat Fussilat. Cermati ya akhwan dengan bagus surat Fussilat. Ayat 9 sampai mana? Sampai belasan. Yang tegas-tegas ya akhwan menyatakan kepada kita 9 sampai 12 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebelum yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebelum yang lainnya. Ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah pernyataan dari yang menciptakan alam semesta. Kemudian akankah kita balik dengan menyatakan matahari duluan baru bumi, atau bumi tercipta bareng dengan matahari? Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah teori Big Bang. Lihatlah teori Big Bang yang mereka mengklaim bahwa dari mulai dentuman besar itu, Big Bang itu, sampai terjadinya alam semesta sekarang butuh waktu 15 miliar tahun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam." Sesungguhnya Tuhanmu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Fi sittati ayyam. Para ulama sepakat terciptanya alam semesta ini fi sittati ayyam. Mereka cuma berselisih dalam satu hal. Yaitu apakah ayyam di sini 6 hari itu hari dunia ataukah hari akhirat. Jumhur para ulama menyatakan hari ini hari dunia. Ini jumhur para ulama menyatakan bahwa hari ini adalah hari dunia. Sedangkan para ulama yang lain, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, menyatakan bahwasanya hari itu adalah hari akhirat, yang mana hitungan hari akhirat adalah 1000 tahun. Anggaplah ya akhwan, yang benar itu adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti terciptanya bumi, langit, dan alam semesta ini cuma selama 6000 tahun. Fi sittati ayyam inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Selama 6 ayyam, selama 6 hari. Dengan anggapan yang sahih itu adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti 6000 tahun. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini mentegaskan terciptanya ini selama 6000 tahun atau selama sittati ayyam, kenapa diklaim selama 15 miliar tahun? Lalu kemudian diklaim bahwasanya ini adalah teori yang paling kuat dalam teori fisika. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, diklaim dalam banyak kitab fisika sekarang ini bahwa sebelum Big Bang, jadi sebelum peledakan massa, itu belum ada materi. Kan gitu. Saat itu kosong, terciptanya asal-usul alam semesta ini adalah berawal dari situ. Subhanallah ya akhwan. Subhanallah. Bagi yang sedikit menelaah ayat-ayat Allah dan sedikit menelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui bahwa bumi, langit seisinya itu tercipta setelah Allah menciptakan arsy dan setelah Allah menciptakan qalam, pena pencatat di Lauhul Mahfuz. Para ulama kita sepakat bahwa Allah pertama kali itu menciptakan arsy dan pena. Para ulama cuma berselisih pena duluan atau arsy duluan atau pena. Tapi yang jelas sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan arsy dan telah menciptakan pena, pencatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan terciptanya atau diciptakannya langit dan bumi adalah dari uapan air yang berada di bawah arsy. Dan itu adalah nas-nas Allah
Subhanahu wa ta'ala seandainya tidak takut memanjangkan permasalahan akan saya sebutkan ayat-ayatnya. Tapi bisa lihat pada kitab yang ana tulis. Yang ini semua ya akan menunjukkan kebohongan yang selama ini beredar. Bahwa alam semesta tercipta awalnya dari teori Big Bang ini. Dan sebelum itu belum ada materi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ana menemukan kebohongan lain dari teori ini. Dalam beberapa buku SMU, ana lupa kelas berapa, ana tahunya juga nggak sengaja di Gramedia, Surabaya. Menyatakan bahwasanya dengan teori Big Bang ini pula bisa diketahui kapan terjadinya kiamat. Karena teori ini cuma didasarkan atas teleskop. Kan itu, teleskop yang melihat bahwasanya antar satu bintang dengan bintang yang lain itu semakin lama semakin menjauh. Gerakannya itu gerakan menjauh. Yang kemudian dari teleskop itu yang melihat alam semesta ini antara bintang satu dengan bintang yang lain semakin menjauh. Akhirnya disimpulkan. Kalau begitu karena saling menjauh dulunya menyatu. Enak sekali cara menyimpulkannya. Karena saling menjauh berarti dulunya menyatu. Semakin lama semakin menjauh nanti pada titik tertentu akan tuburkan kembali dan itulah kiamat. Berapa miliar tahun kemudian. Subhanallah ya akhwan. Allah subhanahu wa ta'ala firman yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad kapan terjadi hari kiamat. Jadi ini bukan asal ilmumu. Ini adalah cuma diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Jibril alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Muhammad, mata sa'a wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah cuma bersabda, "Mal mas'ul bi'alam minas sa'il." Jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau Jibril, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, bahkan Israfil, peniup sangkakala yang sekarang trompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akankah para ilmuwan itu dengan teori-teori mereka tahu kapan terjadinya hari kiamat? Dan apakah para ilmuwan semacam itu ya akhwan kita percayai untuk menentang kitabullah dan menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwan kalau kita sampai menentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal semacam ini.